Apa yang dimaksud dengan harta istri? Nah, coba ibu-ibu ada yang bisa jawab nggak nih? Jangan-jangan ibu-ibu juga nggak tahu harta saya yang mana ya? Karena pas kajian ada yang nanya, Ustadz nih dari tadi ngomong harta suami, harta istri. Lah saya bingung Ustadz, harta saya itu yang mana? Kan parah berarti kan, istri nggak tahu hartanya sendiri. Saya nggak punya apa-apa Ustadz. Ini kasihan Pak, kalau sampai istri nggak punya apa-apa. Ini penting. Ya. Bapak ambil dia dari anaknya orang. Ini saya agak merinding memang. Anaknya orang dibesarkan dengan keluarga, disayangi dia, diberikan harta. Tiba-tiba bapak ambil, jadi melarat dia. Bayangkan Pak, hati-hati nih Pak. Nggak bisa seperti ini. Ya qadarullah memang bapak tidak punya kecukupannya, wallahu alam ya, itu memang udah terjadi. Tapi kalau bapak punya kemampuan, istri nggak pernah dikasih apa-apa, ini kasihan Pak. Jadi saya bahas Pak, yang dimaksud harta istri ini mau dicatat. Yang pertama nih Pak ya, banyak nih harta istri nih, jadi banyak yang nggak tahu. Harta istri yang pertama adalah mahar. Saat dia dinikahi, dia punya mahar, itu punya dia. Haram bagi seorang suami ngambil lagi maharnya. Ini sering kejadian, ada yang curhat, Ustadz, saya memang punya mahar tapi dipinjam suami, habis itu lupa nggak dibalikin. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh Pak, Anda statusnya pinjem ya. Mahar punya istri itu harta istri mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Antum nggak bisa makan, terus kita susah hidup, kita pinjem istri boleh, seizin dan seridho istri. Tapi nanti harus dibalikin, akadnya utang. Ini yang pertama, mahar istri itu harta istri. Kedua, hasil istri bekerja sebelum dan setelah nikah. Kalau sebelum nggak perlu izin suami, yang setelah nikah wajib punya istri, wajib suami mengizinkan istrinya bekerja. Yang kedua, harta istri yang bekerja sebelum dan sesudah menikah, itu mutlak hartanya istri Pak. Suami nggak punya apapun di situ, nggak punya campur tangan. Jelas Pak? Yang ketiga, warisan yang diberikan orang tuanya istri kepada istri, itu mutlak hartanya istri. Suami nggak boleh dapat apa-apa di situ, kecuali dikasih dengan keridhaan. Nggak boleh minta juga. Minta ya boleh ya, maksudnya dalam artian bukan maksudnya minta nggak boleh, ini dalam artian dilarang, ngaku-ngaku lah bahasanya. Itu punya istri. Ya, pertama apa Pak? Tadi Pak, mahar punya istri. Kedua, hasil kerja sebelum dan setelah nikah. Yang ketiga apa Pak? Warisan yang diberikan orang tua atau siapapun yang kepada istri. Yang keempat, hibah yang diberikan oleh orang tua, saudara, maupun bapak-bapak suaminya, itu sudah punya istri mutlak. Contoh, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, gimana sih akadnya ketika rumah ini membuat istri? Pertama, harus ada yang namanya rukun dan syaratnya hibah terpenuhi. Artinya apa? Harus ada akad Pak. Duhai istriku sayang, karena aku mencintai kamu, aku punya rumah 10, ini 1 aku kasih ke kamu. Kurang gak ini ibu-ibu? Ibu-ibu teriak kurang. Kalau 10 jangan 1 Ustaz ngasihnya. Misal suaminya punya rumah 3, dia bilang, duhai istriku sayang, saya berikan kepada kamu 1. Istrinya bilang, saya terima suamiku. Ini sudah jatuh Pak, akadnya adalah hibah. Ketika sudah akad seperti ini, maka ini punya dia. Sudah jelas akad, panggil saksi anak-anak. Anak-anakku kumpul, saya hari ini akan menghibahkan rumah ini pada ibumu. Kamu semua jadi saksi. Lebih baik kalau dipindah namakan di notaris, itu lebih baik. Karena memang hari ini negara kita negara hukum. Jadi itu udah jatuh Pak. Jadi kalau nanti suami meninggal, diwaris gak rumah itu? Tidak. Lah gimana Ustadz kalau sudah atas nama istri? Belum tentu punya istri. Sepanjang tidak ada akad hibah, berarti itu pinjam nama, supaya gak kena pajak progresif. Ya, jadi jangan, ibu-ibu juga jangan GR, Ustadz rumah, mobil, motor atas nama saya semua. Waktu saya tanya, pernah nggak suami menghibahkan akad? Nggak pernah, berarti punya suami. Oh gitu. Nah ini nanti biasanya bapak-bapak pulang ke rumah pasti ditodong Pak. Ayo kita akad suamiku.
Ya, ini punya saya, ini rumah. Ayo akad. Bu, kalau rumah satu-satunya jangan diminta. Nanti koamnya hilang nih suami. Kalau punya suami punya 10 rumah, 5 rumah, 3 rumah, ambil satu, minta satu nggak apa-apa. Lah ini rumah satu-satunya diminta. Kalau rumah satu-satunya diminta, berarti sekarang yang numpang siapa? Suami numpang ke istri. Yang biasanya numpang itu yang dipimpin apa yang mimpin? Yang dipimpin. Dan bapak numpang berarti bukan lagi pemimpin hari ini. Jelas Bu ya? Jadi kalau punyanya cuma satu ya jangan maksa untuk dihibahkan ke Anda. Ya nggak boleh juga kayak gitu. Kasihan suaminya ya. Jadi suami jelas ya, ini saya ngomong kayak gini juga nanti kalau diminta Pak, bapak bilang, Ustadz tadi bilang tuh satu-satunya nggak boleh, ya jangan. Nah, ini penting ini kita ngaji bareng, ada istri ada suami supaya ngerti. Nah kalau rumahnya banyak boleh Pak diminta, istri minta dong. Oh iya karena sayang sama istri kasih, boleh, nggak ada masalah. Mobil juga gitu, kalau udah punya istri, Anda meninggal mobil nggak diwaris, motor nggak diwaris. Tapi kalau tidak ada akad hibah maka masih punya suami. Jelas Pak ya? Caranya ada akad hibah. Kalau perlu dibalik nama, ada saksi sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin satu pertanyaan